Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh dokter kantor dari cabang Surabaya maupun dimanapun. Yang bersyukur karena hari ini kita sudah memasuki diskusi online obrolan di Surabaya sudah seri kelima, dan pada hari ini akan masuk ke topik kira-kira yaitu penanganan awal gagal ginjal anak pada anak. Sebelum kita masuk ke cerita pada hari ini, silakan bagi dokter-dokter yang terbaik selanjutnya kita dalam memberikan kesempatan sebagai produsen dari cabang Surabaya. Silakan dokter. Dr. Emrisa Kurniawan, spesialis anak konsultan, kemudian Dr. Rizky Fitria, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara Dolan ini ya. Dolan ini adalah digagas oleh Ketua ID kita, Dr. Brahmana, di mana acara ini ada bertujuan untuk kita bisa konsultasi tanpa harus terlalu formal begitu ya dalam format penyajian ilmiah, tapi kita bisa langsung bertanya pada pakarnya. Jadi penjelasan ini nanti akan sharing ilmunya dan nanti dari para peserta yang ingin menanyakan masalah topik yang dibicarakan sesuai dengan topiknya, maka langsung akan mendapatkan jawaban dari sumbernya. Itu yang kita harapkan, yang diharapkan oleh ID, sehingga transfer ilmunya bisa berkesinambungan dan bisa membawa kemaslahatan bagi para anggota ID. Untuk topik pada siang hari ini terkait dengan topik yang lagi yaitu penanganan awal gagal ginjal akut pada anak. Semoga ini semua nanti bisa membawa manfaat, bisa berguna bagi para peserta dan kepada para pemateri, Dr. Rizky dan Dr. Risa. Terima kasih. Saya ucapkan, saya kembalikan kepada Dr. Moderator sebagai Dr. Samuel. Silakan. Terima kasih Dr. Yongki. Kita akan masuk ke webinar kita kali ini dengan topik penanganan awal gagal ginjal akut pada anak, di mana akan dimoderasi oleh Dr. Aji Bayu Kurniadi dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Rizky Fitria Prasetyo, spesialis anak konsultan, dan yang kedua Dr. Muhammad Riza Kurniawan, spesialis anak konsultan. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan webinar ini kepada moderator kita pada hari, Dr. Aji Bayu Kurniadi. Monggo, dokter. Terima kasih, Dr. Salmon. Terima kasih teman sejawat untuk mengikuti webinar kali ini. Dolan adalah suatu diskusi online mingguan yang dari ID Surabaya, di mana diskusi ilmiah ini bersama pakar-pakar dari ID Surabaya yang akan memberikan sedikit pencerahan, sedikit ilmu untuk teman-teman sejawat semuanya. Edisi kali ini adalah edisi yang kelima tentang penanganan awal gagal ginjal akut pada pasien anak-anak. Ini lagi trendy sekarang. Untuk narasumbernya adalah Dr. Rizky Fitria Prasetya, spesialis anak konsultan, bersama dengan Dr. Muhammad Riza Kurniawan, spesialis anak konsultan. Baiklah, untuk mempersingkat acara, kami mohon kepada Dr. Rizky untuk memberikan sebagai narasumbernya. 15 menit ya, dokter. Terima kasih. Monggo Dr. Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya dari ID Jatim untuk kami dilibatkan dalam acara ini. Jadi kami dari Divisi Nefrologi Anak di FK UNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya dan Dr. Riza Kurniawan. Sore ini akan ikut ngobrol-ngobrol ya. Jadi bagaimana tentang situasi dan kondisi kasus dari gangguan ginjal akut yang 2-3 bulan terakhir ini sempat trending gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah mereda, jadi sudah 2-3 minggu terakhir sepertinya sudah tidak ada kasus baru lagi, jadi sudah tidak ada lonjakan ataupun bahkan kasus baru juga rasanya sudah tidak ada.
Untuk materi disampaikan Dr. Riza Kurniawan. Silakan Dr. Riza. Terima kasih. Suara saya terdengar, Bu, para hadirin. Baik. Saya kemarin sudah, tadi pagi saya share sama Mbak Eki, bisa minta tolong untuk slide-nya Dr. Aji. Saya takut kalau sinyalnya tidak terlalu bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya, Dr. Brahmana selaku Ketua, kemudian Dr. Yongki dan Dr. Charles dan Dr. Aji sebagai moderator. Jadi pada sore hari ini saya dan Dr. Rizky selaku Ketua Divisi dan Ketua UKK Nefrologi Ikatan Dokteran Indonesia, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing sedikit saja dalam acara Dolan diskusi online mingguan. Jadi persembahannya Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya, setahu saya. Baik, jadi pada sore hari ini share singkat saja tentang penanganan awal gangguan ginjal akut pada anak. Slide Dr. Faisal. Jadi selalu kita awali dengan anatomi dan fungsi, gitu ya. Jadi anatomi ginjal, kalau para dokter sekalian, para senior sekalian masih mengingat pelajaran anatomi, jadi letaknya di ruang retroperitoneal, jumlahnya ada 2, ya di antara vertebra torakal 12 atau lumbal 1 dan lumbal 4, ya, kanan dan kiri. Kemudian kalau dibelah itu dari bagian luarnya ada cortex renalis yang terdiri dari glomerulus, kemudian tubulus proximal, tubulus distal, ductus colligans yang itu akan membentuk suatu nefron, gitu ya, satuan unit terkecil fungsional dari ginjal. Kemudian yang bagian dalam itu terdiri dari medula yang mengandung ansa of Henle, kemudian pasa recta dan ductus colligans yang terminalis. Kemudian secara fungsi ada 4 yang utama. Intinya adalah homeostasis, gitu. Jadi ginjal ini memang homeostasis. Tujuannya untuk menyetabilkan, gitu, menyeimbangkan, gitu. Jadi mulai dari yang air, kemudian elektrolit, ya, natrium, kalium, kalsium, fosfat, magnesium, kemudian nitrogen. Jadi itu membuat semuanya menjadi seimbang. Kemudian ginjal juga mempunyai fungsi endokrin, gitu. Endokrinnya ini fungsinya untuk pembentukan vitamin D, kemudian produksi daripada eritropoietin dan renin. Kemudian kalau yang metabolik, faktor minor, ya, untuk penyimpanan glukosa, glycogen storage, dan untuk drugs removal, untuk jadi obat-obatan yang diekskresi lewat ginjal dikeluarkan, dibantu fungsinya untuk mengeluarkan lewat renal. Kemudian slide berikutnya, Dr. Faisal. Jadi itu sekarang kita masuk ke definisinya dulu, gangguan ginjal akut, gitu. Gangguan ginjal akut itu menyebutnya G besar, G kecil, G besar, G besar, atau acute kidney injury. Jadi suatu keadaan di mana terjadi gangguan fungsi ginjal yang secara mendadak. Ya, jadi presiden kejadiannya mendadak, gitu. Jadi kalau sebelumnya sudah ada riwayat fungsi ginjalnya turun, ya itu bukan kita sebut sebagai AKI, gitu. Atau memang sudah dari dulu sudah ketahuan ada kelainan daripada ginjalnya atau saluran kencingnya. Nah, itu juga tidak kita sebut AKI. Jadi sebelumnya tidak pernah ada riwayat apa-apa, bengkak ataupun riwayat gangguan fungsi ginjal, terus tiba-tiba ketahuan fungsi ginjalnya melorot, yang ditandai dengan penurunan daripada laju filtrasi glomerulus, ya, dan atau penurunan dari produksi urin, gitu. GFR ini yang kita hitung dengan menggunakan serum kreatinin dan panjang badan, kemudian dan atau produksi urinnya, gitu. Kita lihat apakah terjadi penurunan atau tidak ada sama sekali. Secara etiologi gangguan ginjal akut ada 3. Ya, etiologinya ada prerenal, renal, dan postrenal. Kemudian masing-masing itu nanti akan ada stagingnya, gitu. Jadi stagingnya juga berdasarkan ada berbagai standar, ada berbagai
kriteria gitu. Ada yang menggunakan kriteria Akin, ada yang menggunakan kriteria Rifle. Kalau yang Rifle itu risk, injury, failure, itu berdasarkan dari kreatinin dan produksi urin, loss dan end stage. Kalau ulangi, yang Rifle tadi risk, injury, failure itu berdasarkan dari kreatinin dan produksi urin, sedangkan loss dan end stage berdasarkan dari waktunya. Kalau loss itu 3 minggu, end stage yang lebih dari 3 bulan. Kemudian kalau yang Akin 1, 2, 3 stagingnya. Nah itu kemudian ada P-Rifle untuk yang pediatric rifle, kemudian N-Rifle itu untuk neonatal rifle, jadi untuk yang bayi-bayi di bawah usia 30 hari. Baik, berikutnya. Saya rasa ini juga sudah slide terakhir gitu karena memang diwanti-wanti singkat saja. Jadi kalau pencegahan dan tata laksana awal mungkin yang penting kita mencegah dulu ya, bagaimana supaya anak-anak ini tidak terjadi kekurangan darah atau cairan dalam jumlah banyak sebenarnya, itu perdarahan, misalkan operasi besar, kemudian kecelakaan, kemudian diare atau muntah yang sangat profus sekali, kemudian obat-obatan yang bisa mengganggu fungsi ginjal ini juga harus kita evaluasi gitu. Jadi sebisa mungkin tidak perlu yang tidak perlu diberikan gitu. Yang paling umum biasanya memang golongan obat panas ya. Obat panas itu golongan yang ibuprofen itu memang yang kita tahu memang nefrotoksik. Kemudian bagaimana mengontrol kadar asam urat pada darah, ini biasanya kalau pasien-pasien kami asam uratnya sudah tinggi-tinggi sekali, jadi selain dari diet, kita juga otomatis memberikan tata laksana farmakologis gitu. Kemudian mengenali adakah tanda-tanda gangguan ginjal pada saat awal, misalkan anaknya bengkak, kemudian kencingnya tiba-tiba kecoklatan ya, hematuri darah gitu, kemudian atau berbusa atau kencingnya tampak keruh. Kemudian hipertensi ini juga kalau dokternya tidak rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah, ya rasanya akan loss juga gitu. Jadi kadang-kadang munculnya malah sudah dengan komplikasi lainnya dari hipertensinya, misalnya pasiennya kejang atau misalkan pasiennya ada yang buta gitu ya karena retinopati hipertensinya, atau produksi urinnya tidak lancar, bisa berkurang atau tidak ada sama sekali dalam 6-8 jam. Nah, tata laksananya bagaimana? Tata laksananya untuk yang awal otomatis disesuaikan dengan etiologi. Jadi kalau misalkan para senior dan para dokter sekalian mendapatkan anak dengan diare akut gitu, kemudian ketemunya anaknya kesadaran menurun, produksi urinnya kurang, nah jelas ada etiologinya kira-kira dari diarenya, ya berarti prerenalnya yang harus kita tata laksana dahulu gitu sambil melihat adakah kemungkinan yang lain gitu. Atau misalnya tidak ada riwayat diare, tidak ada riwayat muntah, tapi tiba-tiba anaknya bengkak, kencingnya merah, ya itu tensinya ternyata waktu tensinya 200, nah itu mungkin karena dari etiologi yang renal. Atau mungkin tiba-tiba kencingnya mampet, dengan riwayat mungkin beberapa hari sebelumnya nyeri saat kencing gitu, terus kencingnya kok ada pasirnya ya dok, nah ternyata stone, ada batu, nah itu mungkin yang etiologi yang postrenal. Dengan masing-masing akan memberikan gejala yang berbeda dan kita akan melakukan pendekatan investigasi yang otomatis juga berbeda. Nah, bagaimana kalau tidak ketahuan gitu dari awal, nggak jelas ceritanya? Nah, ini ya harus diperdalam mungkin untuk anamnesisnya gitu. Sambil kita tetap melakukan tata laksana awal yang sesuai dengan apa yang ada di klinisnya pasien, kemudian dilakukan investigasi etiologi gitu. Kemudian yang terakhir, karena ini tadi gejalanya ini akut dan ini adalah keadaan emergency, jadi memang harus dilakukan perujukan segera untuk pasien-pasien dengan AKI ini tadi. Saya rasa ini slide terakhir saya. Betul. Ya, terima kasih. Monggo Dokter Kiki kalau ada yang mau ditambahkan, Dok. Terima kasih Dokter Isa. Sepertinya sudah lengkap tadi dari definisi, kemudian penyebabnya apa saja,
dan kemudian pencegahan ya terakhir, terutama untuk. Ya. Mungkin kita bisa lanjutkan, Dr. Aji. Ya, kembali ke moderator, monggo, Dr. Aji, silakan. Baik, terima kasih Dr. Riza, Dr. Rizky. Baiklah, buat teman-teman sejawat yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ingin mengetahui lebih dalam atau lebih lanjut daripada gangguan gagal ginjal akut pada anak ini. Ini sudah ada yang bertanya, Dr. Riza. Sebentar. Ya, pertanyaannya adalah apa sih itu ginjal dan tugasnya itu apa, Dr. Riza? Yang pertama, yang kedua, jika itu ada gangguan pada ginjal akut pada anak itu seperti apa? Seperti itu, Dr. Riza. Monggo. Ya, baik, Dr. Aji, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali tadi yang seperti kami sebutkan di presentasi awal, jadi ginjal itu salah satu organ penting ya. Jadi 3 organ penting di tubuh manusia itu, yang lainnya juga penting, tapi 3 ini yang paling penting: otak, jantung, dan ginjal gitu. Karena tadi isinya adalah jumlahnya adalah kanan dan kiri, jumlahnya ada 2 gitu ya, letaknya di kanan dan kiri, dengan masing-masing ginjal memiliki fungsi gitu, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi fungsinya ada fungsi homeostasis gitu ya, untuk keseimbangan, menjaga keseimbangan gitu. Jadi elektrolit, asam basa, kemudian ada fungsi endokrin itu hormonalnya ya, untuk pembentukan hormon eritropoietin, hormon vitamin D. Kemudian ada juga fungsi yang tadi minor seperti penyimpanan glukosa, glycogen storage, gitu ya. Kemudian terakhir tadi yang seperti kami sebutkan, ada fungsi untuk menjaga tekanan darah, gitu ya. Juga bisa menjaga tekanan darah, renal itu, begitu. Nah, terus kalau terjadi gangguan dari fungsi ginjal, otomatis segala macam fungsi-fungsi tersebut akan terganggu, gitu. Jadi pasien-pasien jadi kalau ada gangguan fungsi ginjal, ya mulai dari yang ringan, mulai dari sekedar dia tidak kencing, kemudian sampai akhirnya dia bengkak, sampai akhirnya terjadi gangguan elektrolit dengan segala komplikasinya, ya, misalkan kejang, atau justru malah kebalikannya, uremik ya, anaknya juga bisa sesak nafas hebat gitu, bisa sampai kusmol gitu, atau karena ada penumpukan cairan yang banyak, kencingnya tidak lancar, akhirnya terjadi overhidrasi, jadi overload cairan, pasiennya jadi hipertensi gitu. Nah, pada kasus-kasus yang kronik itu gambarannya juga jadi lebih kronik lagi. Misalkan pasiennya kalau yang sudah CKD bisa terjadi anemia, kemudian bisa juga karena tadi hubungan dengan vitamin D dan regulasi daripada kalsium juga akhirnya mengganggu metabolisme dari tulangnya gitu. Anaknya juga jadi bisa kecil, tumbuh kembangnya tidak oke gitu ya. Kemudian bisa kalau dalam jangka panjang sekali yang sudah CKD sekali, Dok, itu kalau misalkan di USG itu nanti ukuran ginjalnya juga akan mengecil. Namanya kita menyebutnya contracted kidney gitu. Itu juga salah satu pegangan kita untuk menegakkan apakah ini keadaan akut atau keadaan yang sudah kronis. Begitu, Dokter. Baik, Dokter Riza, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari teman sejawat kita, yaitu dari Dokter Zurizal Al-Hasani. Beliau menanyakan mengapa ibuprofen tidak dianjurkan pada gagal ginjal akut. Mohon penjelasannya, Dokter. Ya. Kemudian karena iya, Dokter. Monggo. Ya, Dok. Ya. Jadi kalau ibuprofen kan sudah terbukti nefrotoksik ya, Dok ya. Jadi kalau dari kami kan ada obat, kalau yang golongan ini lebih ke arah hepatotoksik, kalau golongan ini lebih ke arah nefrotoksik. Nah, kalau di ibuprofen itu memang kan sudah bukti kalau nefrotoksik. Jadi
kalau kami kita memang sangat menghindari kalau antipiretik. Ini kan antipiretik itu kan obat yang sangat jamak ya untuk pasien, pasti orang tua juga pasti punya, karena panas ini kan keluhan yang sangat sering terjadi pada anak-anak gitu. Jadi kalau obat panas kita sih lebih rutin memakai yang lebih menyarankan memakai golongan paracetamol daripada yang golongan ibuprofen. Kenapa ya? Karena walaupun anak itu dengan fungsi ginjal normal, tetapi kalau anak itu kan obat panas ini kan minumnya simultan ya, sering, jadi anak-anak panas nanti dikasih obat panas, dikasih obat gitu. Karena tidak sedikit dokter itu kejadian kami mendapatkan pasien yang kiriman dari sejawat yang tiba-tiba kencingnya berhenti, tiba-tiba anaknya terjadi glomerulonefritis setelah dan fungsi ginjalnya melorot. Ya, ternyata memang setelah dianamnesis memang golongan obat. Pasien mengkonsumsi golongan obat ibuprofen itu sangat-sangat masif pada saat itu dia mengkonsumsinya. Jadi akibatnya memang dia jadi terjadi AKI. Memang pada saat begitu dihindari, tata laksana AKI diberikan, memang fungsi ginjal membaik dengan sendirinya. Begitu dokter. Oke dokter Kiki, kalau ada tambahan dokter, monggo dok. Ya, saya tambahkan bahwa untuk penggunaan ibuprofen yang termasuk dalam golongan NSAID, ini dapat menimbulkan inhibisi dari prostaglandin, penurunan prostaglandin yang itu kemudian akan menurunkan aliran darah ke ginjal. Nah, kalau aliran darah ke ginjal menurun, ya otomatis terjadi penurunan dari fungsi ginjal seperti yang disebutkan Dr. Iza tadi. Jadi memang kami menghindari baik dari pasien yang baseline-nya normal fungsi ginjalnya ataupun yang tidak tahu apakah baseline-nya memang baik-baik saja atau tidak fungsi ginjalnya. Jadi sebisa mungkin pada pasien anak kami usahakan atau menyarankan penggunaan obat-obat panas yang dari golongan paracetamol. Karena memang ada efek nefrotoksik akibat dari inhibisi prostaglandin yang menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal dan akibatnya penurunan dari fungsi ginjalnya. Demikian Dr. Haji. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Ini ada pertanyaan lagi Dr. Riza dari Dr. Charles. Apa saja yang menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak dan apa faktor risikonya? Monggo dokter. Penyebab ya dok ya. Jadi kalau penyebab, terima kasih Dr. Charles. Jadi kalau penyebab seperti yang kami sebutkan tadi etiologinya gitu. Jadi ada prerenal, ada renal, ada postrenal. Nah kalau prerenal itu berarti segala sesuatu yang biasanya bukan biasanya, hubungannya adalah dengan penurunan volume gitu. Jadi mulai muntah, diare gitu ya, itu jadi yang hipovolemik gitu dok. Kemudian perdarahan, gitu, luka bakar. Nah sedangkan kalau yang golongan yang renal itu dari ginjalnya sendiri kelainan. Jadi bisa dari glomerulonefritis, bisa suatu acute tubular necrosis atau mungkin suatu glomerulonefritis itu juga bisa banyak dokter, jadi bisa sindrom nefrotik, sindrom nefritik, ataupun lupus, seperti itu. Nah kalau yang golongan yang pasca renal, yang post renal itu yang tadi bisa disebabkan oleh batu gitu ya, misalkan batu saluran kemih atau misalkan batu ginjal atau mungkin pada kelainan struktural. Jadi dengan kelainan kongenital, misalkan pada anak laki-laki ada namanya PUV, posterior ureteral valve gitu. Jadi karena klepnya dia tidak bisa buka, jadi akibatnya kencingnya tidak bisa turun, tidak bisa pipis dengan terjadi penurunan produksi urin, bahkan bisa sampai terjadi reflux gitu. Jadi ginjal kanan kirinya bisa sampai membesar karena aliran balik dari urinnya. Atau misalkan pada pasien-pasien hematologi gitu ya, pasien-pasien dengan kelainan darah, tidak dengan keganasan, itu bisa terjadi namanya tumor lysis syndrome gitu. Jadi kristal-kristal daripada tumornya lepas, nah itu bisa membuntu daripada ginjal, maka mengakibatkan suatu AKI yang postrenal gitu. Kalau faktor resikonya sebenarnya untuk di masing-masing ini ya tidak ada, tapi ya memang kalau memang misalkan munculnya diare ya berarti kira-kira terjadinya etiologinya yang prerenal gitu dok. Kalau misalkan gejalanya hipertensi atau bengkak ya mungkin penyebabnya dari
glomerular dari ginjalnya. Atau mungkin misalkan pada pasien-pasien dengan HUS ya, HUS hemolytic uremic syndrome, nah itu biasanya di vaskulernya, pembuluh darahnya, itu juga di renalnya juga yang terganggu. Atau misalkan yang tadi faktor risikonya apa? Oh kalau kencing kok keluar pasir, oh kalau kencing kok anak ini kayak nggak tuntas gitu, semacam hesitant, jadi sudah selesai kencing masih pengen kencing lagi. Nah itu kira-kira kok ada gangguan di bladdernya di kandung kemih. Nah itu mungkin yang postrenal kalau memang dia sampai terjadi penurunan fungsi ginjal. Begitu Dokter Charles, semoga menjawab. Oke, terima kasih Dokter. Ini ada banyak sekali pertanyaan dari Dokter Muhammad Gufron. Jadi kapan dilakukan tindakan hemodialisa, Dokter? Hemodialisa ya. Ya, jadi hemodialisa merupakan tata laksana untuk yang AKI ya, termasuk tata laksana AKI yang akhir sebenarnya gitu. Yang kita pilih yang paling akhir gitu, bisa dua, memang bisa suatu peritoneal dialisis atau memang suatu hemodialisis. Kalau untuk tata laksana pilihannya berdasarkan bundan kreatinin, memang kita minta yang GFR-nya di bawah 15. Tetapi ada beberapa kondisi yang membuat kita untuk memutuskan pasien ini harus kita lakukan dialisis. Salah satunya kalau memang dia overload cairan sekali, gitu. Dan kita tidak punya space, misalkan harus masuk koreksi, harus masukkan transfusi. Nah itu kita pilih untuk hemodialisis. Kemudian misalkan dengan intractable acidosis, gitu, pasiennya dengan asidosis metabolik berat, kita koreksi berulang-ulang juga tidak terkoreksi, tidak membaik juga, jadi bandel sekali. Begitu juga dengan electrolyte imbalance yang luar biasa. Nah, jadi kalau elektrolitnya sudah dikoreksi berulang-ulang, severe hiperkalemi sampai 8-9 dengan ECG sudah tambahkan kelainan, ya sudah harus dilakukan hemodialisis. Atau anaknya ya dengan anuri, ya kembali lagi yang anuri, terus kemudian kita tidak punya posisi untuk dengan edem paru misalkan, ya, atau mungkin pasiennya dengan sudah ensefalopati uremicum, nah itu juga harus dilakukan hemodialisis gitu. Jadi ada indikasi yang dari untuk bunur kreatininnya, atau misalkan yang tadi dengan kalau dilihat bunur kreatininnya mungkin mepet gitu. Kalau kita hitung GFR-nya mungkin masih 18-19, tapi dengan klinis yang hebat seperti tadi ya kita putuskan untuk melakukan untuk hemodialisis begitu. Monggo Dokter Kiki kalau ditambahkan Dokter kalau ada yang kurang Dok. Ya, pada intinya memang kalau indikasi terapi pengganti ginjal atau kita sebut renal replacement therapy baik berupa dialisis maupun transplant itu ada indikasi mutlak dan indikasi ininya ya. Jadi sudah disebutkan Dr. Isa tadi bahwa memang indikasi akutnya ya ada indikasi akut dan kronik juga. Pada intinya adalah bila sudah tidak membaik atau tidak berhasil dilakukan tindakan konservatif, maka itu saatnya dilakukan terapi pengganti ginjal. Jadi dipikirkan dialisis baik hemodialisis maupun dialisis peritoneal, tergantung situasi dan kondisi yang terbaik untuk tiap pasien. Untuk transplantasi ginjal juga dipertimbangkan pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau dialisis ya mestinya indikasi akutnya seperti tadi sudah disebutkan, ada kondisi yang mengancam jiwa seperti kejang, penurunan kesadaran secara klinis, kemudian dari laboratorium mungkin didapatkan uremia yang sangat tinggi, kemudian gangguan elektrolit dan asam basa yang tidak membaik dengan terapi konservatif, itu semua sudah saatnya dilakukan terapi pengganti ginjal. Pada intinya kalau konservatif gagal, kita lakukan TPG. Mungkin itu Dokter Aji. Baik Dokter. Oke, Dokter. Ini ada lagi pertanyaan dari Dokter Ika Ciptaningsih. Pada kasus sindroma nefrotik, apakah disebabkan kasus akut diare? Bagaimana prosedur penanganan sindroma? Berapa lama terapinya? Monggo Dokter. Bisa saya ulang lagi? Iya Dok. Pada kasus sindroma nefrotik, apakah disebabkan kasus akut diare? Bagaimana prosedur penanganan sindroma? Berapa lama terapinya? Dari Dokter Ika Ciptaningsih. Mungkin maksudnya ya Dok, pada pasien sindrom nefrotik terjadi diare begitu ya.
Kalau sindrom nefrotik sebenarnya bukan disebabkan oleh diare, dokter. Jadi sindrom nefrotik murni gangguan dari renalnya gitu. Jadi karena kita menyebutnya ada namanya podositopati gitu. Jadi renalnya sudah tidak mampu menyaring, terjadi perubahan daripada saringannya gitu. Jadi podosit di glomerulusnya sudah berubah, makanya protein yang harusnya tidak boleh keluar lewat kencing maka akan keluar gitu. Nah, dengan keluarnya protein yang lewat kencing itu dengan jumlah yang masif tentunya, kalau sindrom nefrotik harus menyebutkannya harus proteinuria masif memang, maka akan mengakibatkan hipoalbumin. Nah, dengan hipoalbumin akan terjadi ekstravasasi cairan gitu. Jadi cairan dari tubuh akan berpindah dari interstisial dari ruang intravaskuler ke ruang interstisial, maka akan terjadi edem gitu. Jadi sindromnya memang 3, jadi masih proteinuria, hipoalbumin, dan edema gitu, dan dapat disertai oleh hiperkolesterolemia. Untuk tata laksana sindrom nefrotik yang utama adalah pemberian kortikosteroid, yaitu prednison gitu. Jadi pemberiannya adalah 2 mg per kilo per hari, diberikan setiap hari. Untuk masa induksi once daily, dosis tunggal pagi hari sebelum jam 10 biasanya kita memberikannya, dan diberikan bisa 4-6 minggu untuk dosis induksinya. Dan nanti setelah dosis induksi, maka akan dievaluasi bagaimana kondisinya. Satu dari klinis dulu, bengkaknya bagaimana? Oh, sudah berkurang. Nah, kemudian bengkaknya berkurang, adakah keluhan yang lain? Tekanan darahnya bagaimana? Lalu akan dilihat laboratoriumnya gitu. Kalau kencingnya sudah proteinurinya sudah negatif, berarti dia sudah mengalami remisi. Tapi misalkan dia masih tetap positif, nah itu maka harus dilakukan investigasi berikutnya, karena kemungkinan si anak akan menghadapi suatu sindrom nefrotik yang non minimal change kemungkinan. Jadi yang bisa resisten steroid, atau mungkin yang nanti dia membaik, nanti setelah prednisonnya diturunkan kambuh lagi, nah itu yang dependent steroid atau yang frequent relapse. Seperti itu, Dok. Nah, kalau yang tadi hubungan, jadi biasanya gini, kalau pada pasien-pasien sindrom nefrotik itu memang kecenderungan sering terjadi diare gitu. Nah, diarenya itu memang karena pada pasien-pasien sindrom nefrotik itu kan terjadi edem ya, inflamasi. Jadi terjadi edem, termasuk edemnya juga di intestine gitu. Jadi di usus juga. Otomatis ini akan memberikan pengaruh kepada saluran cernanya, akan berefek pada saluran cernanya. Mungkin nanti penyerapannya yang kurang bagus, atau untuk mencernanya jadi kurang bagus. Jadi memang akan lebih mudah diare. Yang nomor 2, karena hipoalbumin, maka kondisi tubuh anak ini akan lebih rentan terhadap infeksi gitu. Seperti kita tahu, albumin kan juga sebagai pelindungnya tubuh juga gitu. Nah, karena rentan terjadi infeksi, maka kemungkinan besar dia juga akan lebih mudah terkena diarenya. Begitu, dokter. Baik, mungkin ada tambahan dari Dokter Rizky? Ya, soalnya sudah disebutkan Dokter Risa tadi, memang tidak ada hubungan langsung antara diare dengan sindrom nefrotik, tapi ya bisa terjadi koinsiden, dan sudah dijelaskan tadi bagaimana penanganannya. Baik, dokter. Oke, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan tapi nggak ada namanya ini. Ninomius, yaitu, selamat sore dok, izin tanya, untuk jangka waktu dikatakan gangguan ginjal, dikatakan akut itu sampai berapa lama ya dok? Kapan dicurigai kronik? Terima kasih dok. Monggo dokter Risa. Baik, jadi kalau mau menyebutkan akut itu memang tadi berdasarkan penurunan produksi urin dan atau penurunan dari fungsi ginjal. Ya, itu tergantung dari ini dokter, masing-masing kriteria tadi yang saya sebutkan, ada yang AKIN, ada yang rival. Jadi untuk kita menyebutkan AKI sebenarnya penurunan fungsi ginjal dan atau produksi urin. Nah, kalau produksi urin dalam kurang 6 sampai 12 jam, itu 6 jam ya, 6 jam dia sudah menurun, nah, itu sudah bisa kita sebut sebagai AKI gitu dokter. Jadi ada yang memakai 6 jam, ada yang memakai 12 jam, ada yang memakai 8 jam. Itu masing-masing kriteria tadi yang saya sebutkan. Jadi kita ambil yang paling sedikit. Jadi kalau terjadi penurunan fungsi ginjal dalam 6 jam, harus segera dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi paling tidak kan fungsi kencingnya sudah kelihatan turun. Nah, nanti tinggal dilihat bagaimana dengan bundan kreatininnya begitu. Nah, kapan
nanti disebut menjadi kronis, nah apabila tata laksana yang kita berikan, konservatif yang kita berikan, itu tidak memberikan respon, artinya fungsi ginjalnya akan tetap kembali jelek, atau tetap tidak berespon, atau kembali membaik, tapi tidak sampai normal. Jadi itu mungkin kondisi yang kita sebut acute on chronic. Jadi anak ini ternyata kita nggak ngerti baseline-nya, dok. Jadi misalkan baseline-nya ternyata anak ini aslinya fungsi ginjalnya sudah jelek gitu. Terus datang ke kita karena ada suatu hal, ada infeksi atau mungkin ada kejadian akut yang lain. Ternyata kita dapatkan misalkan GFR-nya 20 gitu. Setelah kita obati, membaik, sampai kembali menjadi 60 misalkan. Ternyata kok nggak naik, nggak sampai 100 gitu ya, nggak sampai di atas 90. Oh, ternyata memang fungsi ginjalnya dia ya mepetnya, notoknya ya aslinya memang sudah sekitar 60. Nah, itu yang kita sebut sebagai acute on chronic. Tapi kalau misalkan ini memang suatu CKD, jadi jatahnya adalah 3 bulan gitu. Jadi dalam 3 bulan dia tidak mengalami perbaikan dari fungsi ginjal, maka kita sebut dia sebagai suatu CKD atau chronic kidney disease, atau kita nyebutnya PGK, penyakit ginjal kronik. Begitu, dokter. Baik. Mungkin ada tambahan, Dr. Rizky? Ya, saya tambahkan juga. Jadi spektrumnya memang dari gangguan fungsi ginjal itu ada spektrum akut yang disebut dengan acute kidney injury atau gangguan ginjal akut. Kemudian penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease. Dan ada satu spektrum antara. Jadi yang kita sebut dengan acute kidney disease, AKD, AKD. Ini transisi dari AKI menuju CKD. Ini juga harus direkognisi sekarang. Jadi di berbagai klasifikasi harus dimasukkan juga bahwa ini sudah mungkin termasuk dalam spektrum yang AKD, yang acute kidney disease. Karena kalau AKI sendiri tadi sudah dijelaskan ya, jadi dalam 4 minggu pertama itu kita sebut dengan akut, kemudian untuk sudah lewat 1 bulan kita sebut dengan loss sebetulnya. Jadi ini sudah mulai ada kecenderungan ke arah kronik, dan setelah 3 bulan itu kita sebut dengan kronik. Jadi periode antara 1 sampai 3 bulan itu yang kita sebut dengan acute kidney disease. Itu juga harus mendapatkan intervensi khusus gitu. Jadi dimaksudkan supaya tidak berlanjut ke CKD kalau bisa. Demikian, Dr. Haji. Baik, terima kasih Dr. Rizky, Dr. Risa. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Rizky dari Dr. Sujono Haryo Sudarmo, yaitu tentang mekanisme dan perubahan patofisiologi penggunaan etilen glikol yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal akut. Monggo mungkin Dr. Rizky. Ya, jadi memang kasus yang bulan September Oktober itu ya cukup menimbulkan kehebohan nasional bahwa ada gangguan ginjal akut yang awalnya kita sebut dengan unknown, kemudian kesepakatan nasional kita beri nama atipikal progresif. Memang ada beberapa kecurigaan penyebab sebetulnya. Kalau di sini ditanyakan tentang etilen glikolnya secara khusus ya. Jadi yang terkait dengan etilen glikol sendiri. Memang ada 2 sebetulnya. Ada etilen glikol dan ada dietilen glikol. Nah, ini ada perbedaannya. Ini yang mungkin tidak banyak dibahas ya sebelumnya di berbagai pemberitaan itu. Jadi etilen glikol itu menyebabkan obstruktif nefropati. Artinya interaksi antara etilen glikol ini akan menyebabkan timbulnya kristal. Kristal ini yang kemudian akan membuntu di, gampangnya gitu ya, akan membuntu di glomerulus dan tubulus, sehingga kalau kita biopsi akan nampak ada banyaknya kristal-kristal tersebut, yang kemudian juga bisa menjadi batu pada akhirnya, dan itu yang menimbulkan kerusakan dari glomerulus maupun tubulusnya. Sedangkan pada yang dietilen glikol, yang DEG, itu sifatnya berbeda. Dia tidak menimbulkan kristal, tidak menimbulkan obstruksi, tapi menimbulkan peradangan, menimbulkan inflamasi. Dia menimbulkan tubulointerstitial nephritis. Jadi terutama peradangannya di tubulus ginjal. Ini akan tampak di biopsi berupa sel-sel inflamasi yang banyak di dalam tubulus ginjalnya. Jadi dalam biopsi ginjal akan terlihat perbedaan antara akibat dari intoksikasi etilen glikol dan intoksikasi dietilen glikol. Maka terapinya pun berbeda. Kalau pada etilen glikol, karena dia obstruksi sifatnya, ya manajemennya adalah dialisis, terutama hemodialisis yang kita lakukan. Sedangkan pada yang DEG, karena sifatnya menimbulkan inflamasi, maka kita berikan obat-obatan antiinflamasi, seperti penggunaan steroid dosis tinggi.
Gitu. Jadi itu bedanya antara EG dan DEG, dan itu yang bisa menyebabkan keduanya sama-sama menyebabkan gangguan ginjal akut, tapi dengan mekanisme yang berbeda dan manajemen yang berbeda. Demikian, Dr. Aji. Oke, terima kasih Dr. Rizky. Mungkin Dr. Riza mau nambahkan? Sampun, Dok. Sampun. Oke. Iya. Ini ada lagi pertanyaan Dr. Riza. Untuk kasus gangguan gagal akut, gagal ginjal akut yang terjadi beberapa waktu lalu, mengapa sampai banyak terjadi kematian pada anak-anak? Mungkin saya jawab aja, Dr. Aji. Oke, monggo. Jadi kebetulan saya ketua UKK Nefrologi Anak IDAI dan mengikuti berbagai rapat mulai dari tingkat UKK, kemudian pengurus pusat IDAI sampai ke tingkat Kementerian Kesehatan. Ya memang ada kontroversi sebetulnya tentang kasus TBAPA ini yang kemarin banyak terjadi itu. Tapi secara ilmiah, mungkin saya sampaikan secara ilmiah saja ya. Jadi kita kan sebagai akademisi dan sebagai klinisi yang selalu evidence based medicine, maka kita harus selalu mengedepankan sisi ilmiahnya. Jadi sebetulnya secara ilmiah bisa diterangkan bahwa terjadi lonjakan dari kasus gangguan ginjal akut pada saat itu. Yang jelas terjadi adalah yang pertama memang ada infeksi. Itu adalah gejala awal dari semua pasien itu, semuanya ada gejala infeksi. Itu sebabnya mereka mencari obat karena tidak ada EG dan DEG yang di sirup marjan kan ya, atau sirup-sirup biasa. Itu semuanya munculnya di obat-obatan. Mengapa kok mencari obat? Pasti karena ada gejala infeksi. Jadi itu dulu yang menjadi primer sebetulnya, titik berangkatnya adalah dari infeksi. Infeksinya apa? Ini yang sulit untuk diketahui secara pasti. Memang kan tubuh manusia itu tidak sederhana ya. Jadi yang bisa kita lakukan juga terbatas. Kita harus mengakui bahwa sarana-prasarana kita yang kita miliki baik di tingkat pusat di Jakarta maupun di provinsi seperti di berbagai tempat lainnya juga terbatas. Pengetahuannya pun masih juga terbatas, keilmuan kita, terutama pada infeksi-infeksi baru. Seperti yang kami diskusikan antara UKK Nefrologi dengan UKK Infeksi Tropik dari PPIDAI, dari IDAI, memang disepakati bahwa post-COVID ini, post-pandemi, itu banyak sekali terjadi perubahan pola infeksi. Jadi yang dulunya misalnya, ini data dari UKK Infeksi ya, dulunya rhinovirus itu hanya menyebabkan gangguan atau infeksi saluran nafas atas yang ringan. Pandemi sekarang menimbulkan pneumonia berat. Jadi terjadi mutasi juga pada beberapa virus dan beberapa bakteri. Yang tidak hanya COVID, tapi semua virus dan bakteri atau beberapa yang kita tidak semua tahu ya, apa saja yang beredar di sekitar kita ini. Itu ternyata terjadi mutasi post pandemi ini. Kemudian juga infeksi-infeksi bakteri juga banyak yang mengalami perubahan sifat. Pneumonia yang dulunya tidak berat dan tidak sampai mengganggu ginjal, saat ini tiba-tiba sangat berat dan sangat efeknya direct gitu sepertinya ya ke ginjal. Itu yang juga kita masih mencari. Itu sebetulnya kenapa. Dan juga pada pasien-pasien tersebut hampir semua didapatkan antibodi COVID yang positif. Dan ini yang terkena adalah sebagian besar anak-anak di bawah usia 6 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi COVID karena memang belum usianya. Kategori yang diperbolehkan vaksinasi COVID di Indonesia masih 6 tahun ke atas. Maka antibodi ini menjadi tanda tanya karena belum dapat vaksinasi, maka mestinya mereka mendapatkan secara alamiah, secara infeksi. Tidak pernah terbukti mereka terinfeksi karena anak-anak kecil biasanya tidak ikut di swab bila di sekitarnya ada yang sedang COVID, sehingga tidak pernah terbukti betulan bahwa mereka kena COVID, tapi antibodinya muncul. Itu yang menjadi pertanyaan juga, apakah infeksi yang mereka alami ini ada kaitannya dengan COVID? Itu yang memang belum ada jawabannya secara pasti, tapi faktanya begitu. Kemudian, jadi kalau misalnya ini terkait dengan COVID, ya yang kita pikirkan tentunya adalah long COVID syndrome. Seperti salah satunya MIS-C, multi-inflammatory system complication in children. Itu yang menjadi salah satu DD yang utama untuk kasus-kasus tersebut. Kemudian kemungkinan kedua adalah memang intoksikasi, dan memang untuk di Jakarta sudah memang terbukti ada obat-obatan yang mengandung kadar EG maupun DEG yang melebihi kadar aman di dalam sirup-sirupnya.
Apakah itu menyebabkan intoksikasi juga pada pasien, itu yang ya bukti yang sangat langsung tidak, karena memang sebetulnya eliminasi dari EGD-EG ini sudah terjadi kurang dari 48 jam. Half-life dari EGD-EG itu hanya 5-7 jam kalau tidak salah ya, dan eliminasinya 7-8 kali dari half-life. Jadi nggak sampai 48 jam sudah tereliminasi. Sehingga kalau mau memeriksa kadar plasmanya ya dalam 24 jam pertama itu yang paling akurat sebetulnya. Tapi belum terjadi kerusakan kalau misalnya dalam 24 jam pertama. Itu sebabnya yang datang. Nah, tapi yang datang ke rumah sakit adalah yang sudah terjadi kerusakan ginjal, maka sudah pasti lebih dari 48 jam. Itu yang kemudian menjadi agak sulit untuk kita pastikan betul. Jadi kombinasi antara infeksi, entah infeksi apapun itu, ditambah dengan adanya intoksikasi ya pasti letal. Dan mengapa terjadinya pada bulan Juli Agustus? Ya karena anak-anak ini sudah mulai masuk sekolah. Yang anak di bawah 5 tahun yang mulai masuk TK, playgroup, karena dinyatakan sudah pandemi dilonggarkan ya, jadi semua offline sekolahnya. Dan anak-anak ini juga yang bisa 5 tahun ini adalah produk anak pandemi yang 2,5 tahun tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar rumah, sistem imunnya tidak pernah terpapar oleh bakteri dan virus yang ada di komunitas. Jadi begitu keluar rumah untuk sekolah, ya sakitnya menjadi berat gitu, karena mereka tidak pernah terpapar sebelumnya. Ditambah lagi dengan infeksi yang entah apa, mungkin long COVID, entah yang lain, dengan intoksikasi, meskipun juga saya tidak yakin obat-obatan itu beredar di seluruh Indonesia ya, mungkin hanya di beberapa tempat sebetulnya. Itu yang kemungkinan yang berikutnya. Sekarang kenapa kok menurun? Ya karena anak-anak ini toh masuknya TK playgroup ya, nggak tiap hari masuk nggak apa-apa. Begitu sakit sekarang disimpan di rumah lagi, nggak usah sekolah kan, sekolahnya juga cuma TK playgroup. Jadi sudah mulai membaik, dan obat-obatan yang memang terbukti sudah ada kadar yang tidak aman juga sudah ditarik. Jadi mungkin itu bisa menjawab. Ini kami juga sudah melakukan webinar ilmiah dengan para ahli dari luar negeri. Pada saat itu diundang ahli nefrologi anak yang juga presiden dari IPNA dari Singapura kebetulan, Prof. Wikim, kemudian ada juga para pakar dari Amerika, dari Australia, dari mana ya, itu semua rasanya setuju ke teori itu. Jadi itu yang menjadi dasar ilmiahnya. Gitu. Mungkin dari saya ada tambahan? Iya dok. Jadi tadi yang seperti disebutkan Dr. Kiki memang memang penyebab yang menyebabkan pasien-pasien ini jadi begitu luar biasa meningkat. Jadi gini, sebenarnya pasien AKI itu yang kita terima di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu setiap hari juga banyak gitu. Jadi kami itu ya mungkin hampir 2 hari sekali gitu mungkin akan ada yang hemodialisis itu gitu. Jadi mungkin pada saat itu orang menjadi heboh karena dihubungkan dengan intoksikasi ya. Jadi makanya segera dicari penyebab, padahal sebenarnya penyebab AKI itu yang tadi saya sebutkan gitu, jadi banyak sekali gitu. Jadi bisa yang memang karena suatu GNA, bisa karena dia yang diare, bisa karena memang dia batu gitu. Nah itu kita juga banyak, sehari-hari kita juga menerima kasus AKI itu. Nah memang kalau mengapa yang menjadi sangat letal yang kemarin kasusnya itu yang tadi disebutkan Dr. Kiki, jadi memang inflamasinya luar biasa, penanda infeksinya gila-gilaan. Nah terus ketambahan lagi kalau yang di Jakarta sudah terbukti ada kadar intoksikasinya baik dari obat-obatannya maupun yang ada di pasiennya, jadi itu akan menyebabkan pasien jadi letal gitu. Jadi kondisi tersebut kondisi yang sangat-sangat sulit sudah untuk dikendalikan gitu. Tetapi untuk pasien AKI itu kami sehari-hari juga sudah, jadi AKI itu bukan muncul karena kemarin ada cerita tentang intoksikasi ini, enggak gitu. Jadi dari dulu kita juga sudah menerima pasien AKI, dan yang berat-berat pun juga tidak sedikit begitu dokter. Oke, terima kasih. Baik dokter, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan untuk Dokter Rizky. Dokter Rizky menyebutkan bahwa ada, maaf ini dari Dokter Steve dan kawan-kawan. Dokter Rizky menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab gangguan ginjal akut yang bikin heboh. Apakah semua kasus disebabkan oleh EG atau DEG, atau berapa persen yang disebabkan karena EG atau DEG? Apakah dapat dikaitkan dengan kasus COVID yang diderita
oleh ibunya atau vaksinasi ibunya? Monggo dokter. Kalau jumlah persentase terus terang saya tidak tahu karena datanya semua masuk ke Kementerian Kesehatan Pusat. Jadi semua data secara nasional ada di sana. Secara kumulatif kami tidak tahu pasti juga, bahkan Surabaya berapa, Jawa Timur berapa juga kami nggak tahu karena semuanya ada di sana. Apakah semua disebabkan oleh EGD yang tadi saya sebutkan? Ya bisa kombinasi dengan adanya intoxikasi itu atau memang infeksi saja. Dikaitkan dengan kasus COVID ibunya. Ya kalau misalnya anak-anak ini ternyata ada antibodi COVID yang mempengaruhi kasus inflamasi badai sitokin ini ya, yang pada pasien-pasien ini akibat dari tertular mungkin dari keluarganya yang saat 8 hari pernah COVID ya bisa saja. Vaksinasi ibunya, vaksinasi itu tidak untuk mencegah tidak tertular ya. Jadi vaksinasi itu tujuannya adalah untuk memperingan supaya tidak terjadi infeksi yang berat. Jadi bukannya kalau sudah vaksin maka saya nggak mungkin kena COVID, itu kan bukan begitu gitu. Jadi kalau sudah vaksinasi maka biarpun saya kena maka saya tidak akan terlalu berat karena sistem imun saya sudah diajari bahwa ini loh ada virus COVID seperti ini, maka sudah lebih tahu bagaimana cara menghalau virus COVID ini atau menghalau atau mengatasi ya serangan-serangan yang timbul akibat dari masuknya virus COVID ke dalam tubuh. Beda dengan orang yang belum pernah vaksinasi, maka sistem imunnya belum pernah diperkenalkan, maka akan berat pasti badai sitokinnya. Gitu. Jadi mungkin itu, Dr. Aji. Oke, Dr. Rizky, matur nuwun. Ini ada satu lagi pertanyaan buat Dr. Risa. Bagaimana, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga ginjal tetap sehat dan mencegah gangguan ginjal pada anak? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang secara khusus ya mungkin tidak ada ya yang spesifik, tapi ya minum air putih yang cukup, kemudian tadi yang disebutkan menghindari obat-obatan yang kira-kira nefrotoksik gitu, atau mungkin mengkonsumsi obat-obatan yang harus disesuaikan dengan dokternya gitu ya. Jadi bertanya pada dokter, jadi bijak memakai obat gitu. Kemudian menjaga tidak merokok, tidak narkotik, yaitu standar ya. Jadi supaya pasien ini juga, kan ada juga pasien-pasien kami juga banyak yang remaja juga gitu. Jadi beberapa yang ada juga yang orang tuanya mengaku anaknya merokok. Nah, itu kan juga akan membuat vaskuler dari pembuluh darahnya lebih cepat kaku gitu. Padahal pasien dengan CKD itu cepat atau lambat vaskulernya juga akan kaku juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang lainnya ya kembali lagi tadi dokter, kalau misalkan etiologi ya misalkan anaknya diare ya dijaga untuk konsumsi higienitasnya ya, konsumsi makanannya itu harus jaga. Kemudian kalau untuk yang memang kelainannya di renalnya ya memang tidak ada tindakan khusus untuk ini, jangan sampai sakit ginjal gitu, enggak gitu. Karena kalau kayak glomerulonefritis atau kayak misalkan lupus gitu ya bukan enggak ada tindakan pencegahan, tetapi memang gaya hidup mungkin ya, lifestyle-nya olahraga ringan tapi dilakukan secara rutin, terus hindari kayak minuman-minuman bersoda, beralkohol, kadar gula tinggi, nah semacam itu dokter. Ya, air putih itu mungkin yang kunci sih sebenarnya gitu. Jadi minum air putih yang cukup begitu dok. Baik, terima kasih dokter. Satu lagi pertanyaan gitu dokter. Ini apakah ada patokan bagaimana caranya kita melakukan deteksi dini? Misalnya apakah harus periksa laboratorium tiap tahun? Apakah upaya screening deteksi dini seperti ini ditanggung oleh BPJS? Ini dokter. Oke. Kalau deteksi dini sebenarnya kita menyarankan sih, tapi kalau di Indonesia memang tidak, saya rasa kok tidak rutin ya. Jadi rasanya nggak ada pasien yang ujuk-ujuk tiba-tiba dia mau periksa fungsi ginjal gitu, nggak ada gitu, nggak ada yang tiba-tiba seperti itu. Tapi memang kalau di luar negeri itu yang kami tahu waktu kami sekolah itu memang ada pemeriksaan kencing secara rutin pada setiap anak sekolah gitu. Dan kita, saya pada beberapa tahun yang lalu bersama Dr. Kiki waktu itu kita melakukan penelitian ke
sekolah dasar gitu, ke beberapa sekolah dasar di Surabaya. Kita melakukan pemeriksaan kencing dan pemeriksaan tekanan darah gitu. Memang untuk deteksi dininya sakit ginjal memang dilihatnya dari situ. Nah, nanti dari kencingnya baru dilihat. Memang urin itu kan disebut jendelanya dari ginjal gitu. Jadi dilihat apakah ada misalkan hematuri, apakah ada proteinuri gitu ya. Nanti proteinurinya ini seberapa progresifnya gitu, seberapa masifnya. Kemudian kalau misalkan hematuri RBC-nya ini seberapa, apakah termasuk yang gross atau hanya yang mikrohematuri saja. Nah, kalau terjadi kelainan-kelainan tersebut, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut gitu. Kita akan melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, kalau perlu memang sampai dilakukan ultrasound gitu, renal ultrasound gitu. Nah, kalau dari tekanan darah juga sama gitu. Jadi pasien-pasien yang bukan pasien ya. Jadi kalau anak-anak yang misalkan prematur gitu ya, prematur kemudian lahirnya dulu BBLR, nah itu memang ada kelainan dari ginjal dan saluran kemihnya. Nah, itu memang harus lebih diawasi, lebih dikawal untuk tekanan darahnya, karena nanti begitu tekanan darahnya tinggi ya memang kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi disebutkan. Tapi memang untuk deteksi dininya rasanya kalau pasien di Indonesia, setahu kami ya dok, itu kalau tidak ada keluhan sih jarang yang ujuk-ujuk minta mau periksa kencing atau mau periksa fungsi ginjal gitu dok. Tapi memang kalau di luar negeri itu sudah jadi rutin, jadi pada usia-usia tertentu gitu. Pada anak sekolah dasar itu kalau tidak salah di kelas 2 sama kelas 5 itu nanti pemeriksaannya rutinnya gitu. Ditanggung BPJS nggak dok? Ditanggung BPJS, nah ini saya yang kurang paham. Rasanya kalau memang rujukannya sesuai, insya Allah mungkin ditanggung ya dok. Kalau sekedar urinalisis dan bundan kreatinin, mestinya diketanggung. Kan itu tidak terlalu kompleks. Tapi memang kalau nanti membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam, mungkin ya harus ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap juga. Begitu dokter. Baik dokter, terima kasih banyak. Ini masih banyak pertanyaannya, tapi kan karena waktu sudah sangat mepet sekali dan ini memang sangat menarik banget. Terima kasih Dr. Rizky, Dr. Riza. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Jawat semua. Dan ini saya kembalikan lagi kepada Dr. Salmon Charles. Monggo, terima kasih Dr. Salmon. Terima kasih kepada Dr. Aji Bayu, kepada Dr. Rizky dan Dr. Riza untuk sebagai pembantu acara dan moderator serta pembicara pada hari ini pada acara dolan kita seri kelima. Semoga nggak bosan-bosan dok ya untuk mengedukasi kita dokter-dokter di Surabaya ini. Terima kasih sekali lagi dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang saat ini sudah mencapai 270 yang sudah ikut hadir dari awal sampai terakhir ini. Dan kami undang kembali dokter-dokter untuk minggu depan dolan seri ke-6 dengan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini, yaitu asma bronkiale, yang akan dimoderasi oleh Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan narasumbernya Dr. Arif Bakhtiar, spesialis paru konsultan, dan Dr. Alfian Nurrosis, spesialis paru konsultan. Tepat di hari yang sama, Senin jam 15 sampai jam 16, dan kami harap kehadirannya dan untuk mengikuti acara dolan seri ke-6 pada tanggal 12 Desember. Demikian dari kami mohon maaf apabila ada salah dan ada kekurangan. Kami menunggu kehadiran dokter kembali pada acara minggu depan dolan seri ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.